diare akut. Dengan sebelum masuk rumah sakit, anak diare dengan frekuensi lebih dari 4 kali dan konsistensi tinjanya cair. Kemudian ia dibawa ke puskesmas dan mendapat puyar racikan standar dan analin. Namun ia tidak mau meminum obat tersebut sehingga menyebabkan diarenya tidak berhenti, badannya panas, matanya terlihat cekung, badannya kurus dan juga nafasnya cepat. Kemudian ia dibawa lagi ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Jadi penilaian terhadap anak tersebut adalah 1. Deteksi keadaan berdasarkan keadaan umum. Poin pertama, kesadaran, pernapasan, dan sirkulasi. Poin kedua, tersangka terjadi keadaan kegawatan yang akut yang perlu tindakan segera. Kedua, deteksi gangguan metabolik lain. Poin pertama, dehidrasi. Poin kedua, asidosis. Poin ketiga, hipoglikemia. Pemeriksaan fisik, kompres mentis, tampak sakit, mata cekung, bibir kering, kulit turgor kurang, suhu tubuh 38 derajat Celcius, frekuensi napas 40 kali per menit, cepat dan dalam, capillary refill time, lebih besar 3 detik, berat badan 10 kg. Untuk pemeriksaan laboratorium, didapatkan hasil hemoglobinnya 13 gram per dl, hematokritnya 40%, leukosit 3600 mikroliter, gula darah 100 mg per dl, pH-nya 7,28, PaCO2 atau parsial karbon dioksida 26 mm hidrogenium, HCO3 bikarbonat 18 mili ekuivalen per liter, SBE-nya atau standar base excess negatif 10 mili ekuivalen per liter, natriumnya 136 mili ekuivalen per liter, klornya 110 mili ekuivalen per liter. Berdasarkan pada hasil temuan, apakah diagnosis anak tersebut? Apakah gangguan keseimbangan asam basanya? Jawabannya, gastroenteritis dehidrasi, metabolik asidosis dengan kompensasi alkalosis, respiratorik dan non-AG asidosis metabolik. Analisis kasus yang pertama, pH 7,28 asidemia asidosis, yang kedua karbon dioksida 30 mmHg alkalosis respiratorik, dan yang ketiga HCO3 min 18 mili ekuivalen per liter, SBE dikurangi 10 mili ekuivalen per liter asidosis metabolik. Kompensasi penuh setiap 3 mg per liter SBE sama dengan 5 mmHg karbon dioksida. Maka karbon dioksida yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan BE kurang 10 mg per liter sama dengan 10 dikali 5 per 3 sama dengan 17 mmHg, atau 40 dikurang 17 sama dengan 23 mmHg. Pada kasus karbon dioksida 30 mmHg, jadi kompensasi tersebut tidak komplit. Pasien mengalami gangguan keseimbangan asam basa asidosis metabolik berat dengan standar base excess minus 10 mili ekuivalen per liter karena kehilangan basa akibat diare dan tubuh mengkompensasi dengan bernapas cepat dan dalam atau alkalosis respiratorik. Asidosis metabolik non-anion gap. Bagaimana saudara menanggulangi gangguan keseimbangan asam basa pada pasien ini? Jawabannya, pertama, atasi kegawatan atau gangguan sirkulasi dan dehidrasi. Lihat modul gastroenteritis dehidrasi dengan pemberian cairan kristaloid yang sesuai. Kedua, karena asidosis disebabkan oleh kehilangan bikarbonida akibat diare atau disebut juga anion non-organik dan termasuk asidosis metabolik berat, maka dilakukan koreksi dengan natrium bikarbonat dengan perhitungan kebutuhan bikarbonat sebesar 0,3 dikali berat badan dikali standar base excess mili ekuivalen, diberikan separuh dosis sama dengan setengah dikali 0,3 dikali 10 dikali 10 sama dengan 15 mili ekuivalen per liter, disatukan perlahan-lahan dengan kecepatan 1 mili ekuivalen per menit.